Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet, seperti biasa, selama bulan Ramadan, FAS TV bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan akan ngobrol seputar kesehatan dalam program Rehat, Ramadan Sehat. Bersama saya, Dr. Susanti MKS Ayuvoka, dan tema kita saat ini yaitu anemia dan puasa. Sudah hadir bersama saya Dr. Najwa Jamalek Delimunte, spesialis patologi klinik, konsultan hematologi. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah, Dokter Susan. Secara global, berdasarkan data dari WHO nih, terdapat lebih dari 496 juta jiwa penduduk usia 15 sampai 49 tahun mengalami anemia. Berdasarkan data dari Riskesdas, Indonesia memiliki 21 sampai 37 kasus anemia. Hal ini menunjukkan begitu banyak kasus anemia yang berada di sekitar kita. Untuk itu, kita langsung kupas saja kasus mengenai anemia ini. Baik, dokter, apa sih, dok, itu anemia, dok? Ya, mangga. Jadi anemia itu kalau secara umum masyarakat awam bilangnya kurang darah. Ya, apanya sih yang kurang? Ya, untuk menyatakan seseorang itu anemia atau tidak, kita berdasarkan pemeriksaan laboratorium itu ada 3 parameter yang kita perlukan, yaitu yang pertama adalah kadar hemoglobin, kemudian yang kedua adalah persentase hematokrit, dan yang ketiga adalah jumlah sel darah merah. Nah, kalau dari ketiga parameter yang kita periksa ini nilainya rendah, nah itu kita bilang anemi orang itu. Ya, nah kemudian setelah itu kita kalau udah tahu anemi, kita harus tahu ini aneminya jenis apa, tipenya apa, supaya kita tahu penyebabnya apa. Karena kita kan mengobati orang sakit harus sesuai dengan penyebabnya kan, gitu ya. Nah untuk itu kita perlu parameter yang lain, misalnya ukuran eritrosit, ukuran sel darah merah. Karena pada anemi jenis tertentu, misalnya anemi defisiensi besi, itu sel darah merahnya kecil-kecil, lebih kecil dari orang normal, ya. Kemudian ada anemi tertentu lagi yang selnya justru besar-besar, atau ada yang selnya normal cuma jumlahnya kurang gitu loh. Jadi kita periksa lagi ukuran eritrositnya, kemudian kandungan hemoglobin di dalam eritrosit, 1 eritrosit, kemudian kandungan hemoglobin di dalam eritrosit secara keseluruhan. Ya, jadi itu ada 6 parameter yang kita periksa untuk menentukan keadaan dan jenis anemia. Nah, tetapi karena pada anemi ini juga ada keterlibatan sel darah putih atau leukosit, jadi kita juga memeriksa jumlah leukositnya. Selain itu bisa juga anemi disebabkan pasien dengan kelainan perdarahan kan, seperti hemofili, mungkin pernah dengar ya. Jadi yang berdarah terus-terusan pastilah dia anemi. Jadi kita juga periksa hemofili atau bukan, kita periksa jumlah trombositnya. Pada pasien demam berdarah jumlah trombositnya kurang. Kalau berat sekali dia bisa mengalami trombositopeni juga. Jadi 8 parameter itu yang pertama kita periksa, ya. Nah, tetapi sebelum kita periksa itu tentu kan kita pengen tahu orang kalau anemi itu keluhannya apa sih? Nah, tadi sudah saya sampaikan anemi itu ada anemi beringan, anemi sedang, anemi berat, ya. Itu yang paling gampang berdasarkan kadar Hb deh. Ya, kalau HB-nya masih 12 ke atas, normalnya 13 ya. 12 ke atas itu aneminya ringan, tapi sudah kurang darahnya. Nah, tapi kalau anemi sedang itu 12 sampai 10, antara 10 12, dan kalau antara 8 12, dan kalau anemi berat itu di bawah 8 gitu ya HB-nya. Jadi berdasarkan itu orang bisa dibilang anemi ringan. Nah, kalau anemi ringan kadang-kadang gejalanya nggak ada gitu loh ya. Jadi dia bisa kalau kerjanya cuma di dalam ruangan aja, misalnya kerja di perpustakaan, nggak akan terasa dia kalau dia anemi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dia anemi ringan, tapi dia kerjanya
tukang becak misalnya, nah itu akan terasa sekali kok. Jadi saya jadi cepat capek ya, kok saya ngayuh segini aja udah capek gitu loh. Itu gejala-gejala yang dia rasa. Nah terus kalau dia datang ke puskesmas periksa sama dokter, mungkin dokter bisa ketemu pada kelopak matanya ini kalau dilihat lebih pucat dari normal. Kalau orang normal kelopak mata ini warnanya merah gitu ya. Jadi pada orang anemi itu bisa kita lihat pucat. Kemudian wajahnya atau kuku juga bisa kita lihat pucat gitu. Nah setelah kita curiga itu anemi, kita periksa laboratoriumnya. Jadi untuk awal pemeriksaan screening itu cukup 8 parameter. Nggak perlu langsung periksa banyak-banyak semuanya, enggak. Dari 8 itu kita sudah bisa menentukan ini ada anemi atau tidak. Dan jenisnya kita sudah bisa tahu ya. Nah karena anemi yang paling banyak di Indonesia itu adalah, atau yang di dunia ya, yang paling banyak adalah anemi defisiensi atau anemi yang eritrosit, sel darah merahnya kecil-kecil ya. Jadi anemi di Indonesia anemi defisiensi besi, defisiensi zat besi itu banyak sekali. Ya di salah satu penelitian saya 57% murid SMA yang perempuan itu defisiensi besi. Ya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu ya. Jadi itu yang paling penting kita periksa pertama. Ya, nah tapi selain itu ada juga anemi yang karena sel darah. Jadi penyebab anemi itu ada 3, ya. Bisa karena faktor yang pembentukannya, tadi misalnya besi ya kurang atau proteinnya kurang, itu bisa. Nah atau yang kedua bisa juga karena sel darah merahnya dihancurkan, ya. Seperti mungkin pernah dengar Dokter Susan pasien talasemia. Nah, talasemia itu kan kelainan sel darah merah di mana sel darah merahnya itu kaku gitu jadinya. Kalau sel darah merah kita yang normal, kalau mau masuk ke kapiler pembuluh darah yang paling kecil di tubuh kita, sel darah merah ini akan melipat. Sel darah merah itu bentuknya persis kayak donat, ya. Jadi sel darah merahnya akan melipat kecil, dia bisa masuk ke kapiler. Keluar dari kapiler dia bisa keluar lagi bagus gitu ya. Nah, tapi kalau pada pasien talasemia begitu dia bisa masuk ke kapiler, tapi kalau begitu dia keluar pecah. Jadi kan tubuh kita membentuk sel darah merah dalam jangka waktu tertentu normalnya kan 120 hari. Tetapi kalau dihancurinnya lebih cepat lama-lama anemi kan. Belum sempat dibentuk udah hancur lagi belum. Jadi itu yang menyebabkan pada pasien talasemia kita temukan anemi biasanya pasiennya ya. Oke. Baik dok, berarti sebetulnya mas secara pribadi seseorang itu bisa mengetahui bahwa dia itu anemia itu sebetulnya dari gejala klinis juga bisa ya dok ya? Jadi matanya yang cekung, matanya merah, anemis ya dok ya? Pucat. Oh, pucat. Iya, pucat. Jadi kalau kita lihat di kelopak mata yang bawah pucat kelihatan putih. Oke, baik. Nah, kalau Anda nanti mau lihat, pengen tahu saya anemia atau enggak, bisa ngaca aja. Lihat aja di kaca langsung gitu, lihat kan? Bisa. Kalau pucat segera ke puskesmas gitu. Oke, baik. Berarti sahabat semua kalau memang merasa nih, lihat sekarang di cermin. Lihat kelopak matanya apakah ada pucat atau enggak. Kalau pucat curiga nih bahwa bisa jadi kalau Anda itu misalkan mengalami anemia. Berarti pertama dari gejala ya dok ya. Bata, pucat atau palpebra di sini pucat, kemudian lemas ya dok ya. Nah, untuk itu kita perlu pemeriksaan selanjutnya ya dok ya, yaitu pemeriksaan laboratorium yang tadi dokter bilang itu 8 parameter ya dok ya. Berarti kalau misalkan seseorang itu yang merasa bahwa dia itu anemia, dia ngecek nih ke puskesmas atau ke klinik atau ke laboratorium misalkan. Itu bilangnya gimana dok? Apakah menyebutkan bahwa saya mau cek 8 parameter atau gimana dok ya istilah lebih mudahnya? Kalau sekarang di laboratorium memang begitu. Jadi kalau dia nggak ngomong apa-apa pasti laboratorium akan menawarkan yang paling banyak. Ya, tapi bilang aja 8 parameter. Tapi alhamdulillah kalau di Kota Bandung sih sebagian puskesmas sudah punya alat otomatis untuk 8 parameter itu, atau ya ke rumah sakit tipe D lah, rumah sakit itu sudah ada semua di situ. Oke, baik dokter. Berarti tadi dokter menyebutkan bahwa jenis-jenis anemia itu ada mengenai anemia defisiensi Fe ya dok ya. Nah, apakah ada jenis yang lain dok selain anemia defisiensi Fe dok? Ya, yang paling banyak kalau di Indonesia itu anemia defisiensi Fe nomor 1 dan yang kedua talasemia tadi. Ya, nah talasemia ini adalah anemia yang diturunkan secara genetik. Ya, jadi kalau
orang tua. Jadi talasemia itu ada 2 jenis. Ada talasemia mayor, disebut mayor karena gejalanya jelas. Anemi berat, lemes segala jelas terlihat. Tapi ada juga talasemia minor yang gejalanya nggak jelas. Jadi cuman dia lemes dan baru ketahuan kalau diperiksa lab. Kalau nggak tahu. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan karena banyaknya ini diderita oleh, kan kita lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus tahu ya. Betul. Nah, tapi yang paling sering muncul gejala itu pada remaja. Kalau saya menyarankan remaja-remaja ini harusnya screening talasemia. Apalagi masa remaja kita mulai naksir seseorang. Iya kan, mau PDKT. Kalau udah suka tanya dulu dong, kamu talasemia nggak? Gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu ya. Iya, kalau dulu saya usulkan kalau penderita talasemia minor itu dikasih kartu ungu, sempet jalan tuh ya. Jadi kalau lagi kita udah naksir sama orang mau PDKT, tanya dulu kamu punya kartu ungu nggak? Kalau sama-sama punya, bubar aja deh sebelum mendalam gitu. Kenapa? Karena talasemia mayor itu terjadi karena pernikahan sesama minor, ya. Dan sebaiknya juga di KUA itu ada screening orang yang mau menikah. Gitu loh. Jadi screening pranikah, selain sekarang yang sudah ada itu tes untuk penyakit kelamin ya, alhamdulillah itu sudah ada ya. Tapi yang talasemia belum ada. Jadi kalau ketahuan ya gimana ya, walaupun sudah ke KUA, kalau memang sama-sama talasemia minor ya udah deh bubar aja gitu. Ya baik dok, mungkin nanti kita bahas kembali mengenai talasemia dok ya, karena memang pembahasannya cukup menarik ya dok ya. Nah, kembali ke anemia dok, sebetulnya mah anemia itu apakah bisa menular atau mungkin diturunkan ya dok ya? Yang pasti anemia itu tidak menular ya, jadi bukan penyakit menular. Tetapi kalau diturunkan, ada yang diturunkan, ada yang tidak. Tadi salah satu kalau kita balik lagi yang diturunkan itu adalah talasemia. Gitu. Makanya jadi harus ada screening pranikah masuk. Gitu. Oke, berarti poinnya yang penting itu adalah screening ya. Screening itu kita harus mau di screening dan sebenarnya jangan takut ya dok ya untuk di screening karena screening itu merupakan salah satu bagian dari deteksi dini ya dok. Baik dok. Nah kalau misalkan kita nih udah merasa keluhan yang tadi dokter sampaikan kita alami, kemudian juga dari pemeriksaan lab juga sudah kita membuktikan bahwa oh iya saya tuh anemia misalkan seperti itu. Nah terus apa sih yang harus dilakukan dok setelah itu? Nah biasanya kalau di PPK 1, pemeriksaan kesehatan tahap 1 nggak akan ketemu sampai detail penyebabnya apa ya, kecuali yang memang mudah kayak defisiensi besi. Tapi kan ada anemia yang lain, misalnya sumsum tulangnya tidak membentuk sel-sel darah. Nah itu kan kita sebutnya anemia aplastik. Nah pada keadaan ini orangnya harus diperiksa sumsum tulangnya. Jadi memang harus ke PPK 3 ke rumah sakit kalau di Bandung RSAS ya, untuk diambil cairan sumsum tulangnya. Kita periksa betulkah sumsum tulangnya tidak membentuk sama sekali gitu ya. Atau itu namanya anemia aplastik. Atau ada juga yang lainnya misalnya pembentukan, jadi ada bentuk eritrositnya yang lain-lain macam-macam. Nah ini bisa karena malaria. Gitu loh. Jadi kayak eritrositnya bentuk sel darah merahnya ada yang bundar, ada yang gepeng gitu. Nah itu salah satu penyebabnya malaria, juga bisa menyebabkan istilahnya anemi hemolitik ya. Hemolitik itu hemo darah, litik hancur. Jadi darahnya hancur gitu. Oke, baik dokter. Berarti memang cukup kompleks ya dok ya sebenarnya untuk membahas anemia ini. Nah dok, sebetulnya mah yang perlu kita ketahui adalah komplikasinya ya dok ya. Apa sih kalau memang seseorang sudah terkena anemia itu komplikasinya gimana dok ke depannya gitu, efeknya buat individu itu sendiri dok? Kalau tidak ditangani dengan baik itu bukan komplikasi efeknya ya, akan sangat merugikan orang itu kan. Kita untuk hidup kita selalu perlu oksigen. Sementara yang mengikat oksigen dari udara itu kan sel darah merah. Kalau sel darah merahnya kurang, otomatis dia nggak bisa dapat oksigen dengan baik kan. Gitu loh. Jadi sel darah merah itu harus cukup gitu ya. Nah, jangka panjangnya misalnya yang gampang aja defisiensi besi ya, anemia defisiensi besi yang tidak ditangani dengan baik, orangnya bisa jatuh ke anemia berat. Bisa sampai lemes, nggak bisa bergerak apa-apa bisa. Gitu. Baik. Padahal itu sebetulnya penanganannya gampang kan. Gitu loh ya. Oke, baik, Tapi lambat ya.
apa maksudnya jarang orang anemi defisiensi besi itu dengan cepat jatuh ke keadaan yang buruk. Gitu. Oke, baik dok. Berarti memang pada saat momen ini ya dok ya, momen bulan puasa ya dok, di mana nutrisi juga penting sebetulnya. Namun karena sekarang situasi puasa dan kasus anemia juga itu bagaimana sih dok? Apakah orang anemia itu boleh berpuasa dok? Pertanyaan yang bagus ya. Ini kita mau masuk bulan puasa. Gimana ya kalau orang itu udah tahu dia anemi, boleh nggak dia puasa? Ya. Nah, kan tadi saya sampaikan anemi itu ada 3, anemi berat, anemi ringan, anemi sedang, anemi berat. Kalau anemi sedang dan berat sudah pasti tidak boleh, karena dia harus dapat terapi terus. Nah, pada yang anemi ringan, tergantung penyebabnya. Kalau itu talasemi minor atau anemi defisiensi besi yang ringan, itu boleh berpuasa. Ya, asal HB-nya masih di atas 10, 11 gitu ya. Nah, tetapi ada syaratnya gitu loh ya. Untuk berpuasa itu dia harus mematuhi benar-benar makan sahur dan berbuka. Kadang-kadang orang males ya makan sahur, aduh ngantuk, mendingan nggak usah sahur juga saya tahan kok gitu ya puasa. Nggak boleh begitu ya. Jadi puasa itu tujuannya puasa itu untuk hal yang baik kan, itu kewajiban dari Allah terhadap kita umat muslim. Nah, kita harus jaga aturan-aturan itu, jadi harus makan sahur dan berbuka. Kemudian pada orang yang anemi makanannya harusnya gimana? Nah, makanan yang paling baik adalah sayur-sayuran hijau, ya, dan jangan lupa juga suplemennya dimakan, gitu loh, supaya kita jangan sampai kekurangan bahan-bahan itu karena berpuasa. Alhamdulillah, kalau kita taat berpuasa seperti itu, insya Allah kita bisa. Yang anemi ringan ya, yang anemi ringan karena penyebabnya defisiensi zat besi itu bisa berpuasa. Tetapi kalau pasien talasemi misalnya, pasien talasemi ini ada yang sampai perlu transfusi seminggu 3 kali, itu udah pasti nggak bisa. Oke, baik. Gitu. Berarti tergantung dari jenis anemia tersebut, jenis ya, dan tingkat anemianya. Ya. Oke, dok, kalau misalkan untuk menu puasa itu dok ya, dari berbuka sama sahur itu sendiri, ada nggak sih dok menu-menu khusus gitu ya? Tadi kan dokter bilang sayuran, sedangkan kan kita nggak mungkin juga dok ya makan sayur sama nasi gitu kan, pasti harus ada kombinasi dari daging, iya, gitu. Iya. Jadi proteinnya juga kita perlu untuk membentuk itu juga perlu protein kan. Jadi pada dasarnya kita perlu lengkap. Karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu semua harus ada di dalam makanan kita. Tetapi yang terutama banyak mengandung Fe itu adalah daging ya. Daging dan sayur-sayur berwarna hijau gitu. Nah, kalau sayur berwarna hijau ini banyak, selain buat Fe-nya juga untuk pencernaan bagus ya. Jadi makanya makanan kita itu harus kombinasi, nggak boleh saya sukanya cuma daging aja, nggak suka makan sayur, nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada kombinasi yang lengkap, makan nasinya juga karbohidrat, makan dagingnya juga protein, dan vitamin dan mineral yang lain Fe itu pada sayur-sayuran. Gitu. Yang hijau, yang berwarna hijau terutama. Ya. Oke, baik. Sebetulnya mah kalau untuk mengantisipasi ya dok ya keluhan anemia itu yang muncul pada saat berpuasa dok, itu bagaimana dok ya tindakannya? Ya, jadi kalau pada anemi sedang dan berat itu kan udah tahu dia sebelumnya dia anemi, jadi nggak boleh puasa. Tapi yang anemi ringan ini kalau saya anjurkan, terutama karena banyak pada remaja perempuan, sebelum puasa periksa dulu deh. Darahnya seberapa sih HB-nya? Kalau normal nggak apa-apa dia puasa biasa ya. Walaupun puasa biasa juga pola makannya itu harus tetap selaras dan seimbang gitu ya. Makanan itu harus seperti itu antara protein, karbohidrat, dan lemak serta vitamin dan mineral. Nah, tapi kalau dia periksa ternyata dia anemi ringan, itu boleh berpuasa. Tadi dengan syarat menunya harus lebih banyak kandungan protein, karbohidrat, dan vitaminnya harus dimakan. Jangan lupa gitu. Oke. Ya? Nah, dok, terkait puasa sendiri ya dok ya, apakah bisa orang yang kita sebagai orang normal kemudian kita berpuasa terus muncul suatu kondisi anemia seperti itu dokter? Kalau kita berpuasa mengikuti aturan yang ada, artinya kita buka puasa dan sahur dengan makanan yang bergizi, insya Allah enggak ya.
Oke, baik. Nggak akan sampai puasa itu menyebabkan anemi gitu loh. Oke, baik, Ya. dokter, siap. Oke, dok, bagaimana sih dok tips and trick untuk orang anemia yang sedang berpuasa, dok? Ya, tadi saya sampaikan bahwa orang anemia yang boleh berpuasa itu hanya yang menderita anemi ringan. Ya, yang jadi HB-nya masih di atas 10. Kalau anemi sedang atau berat itu nggak boleh. Ya, nah itu pun dengan menu berbuka itu pun dia harus patuh sahur dan berbuka dengan menu tadi yang lengkap protein, karbohidrat dan lemak serta vitamin dan mineral. Ya, jadi kalau dia menderita defisiensi besi, itu dia harus makan tambahan besi, tablet besi tambahan, atau kalau makanan itu biasanya yang banyak mengandung Fe itu hati sapi atau hati ayam, ya. Jadi kalau pada orang anemi defisiensi besi sebaiknya juga mengonsumsi itu selama bulan puasa gitu, ya. Jadi aman untuk berpuasa, tetapi menu pola makannya harus sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Oke, baik. Ya? Oke. Baik, terima kasih dokter atas perbincangannya dok ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mah kita tahu anemia atau tidak, makanya harusnya screening ya dok ya, deteksi dulu, kemudian aman kok orang anemia berpuasa, apalagi itu anemia ringan. Kecuali kita tahu bahwa beberapa pasien dengan anemia, terutama anemia berat, disarankan untuk tidak berpuasa ya dok, kodratnya. Baik dokter, jangan lupa ikuti terus program Rehat Ramadan Sehat di PAS TV yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan dengan tema kesehatan selama bulan Ramadan. Terima kasih dokter atas perbincangannya, dan pemirsa semua jangan lupa ikuti terus program Rehat Ramadan Sehat di PAS TV yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan dengan tema kesehatan yang lainnya selama bulan Ramadan. Hatur nuhun, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.